Selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat pagi adik-adik di mana saja berada ya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sebelum Ibu menjelaskan tentang pokok bahasan yang keempat dalam perkuliahan aljabar linear ini, yaitu tentang ruang Euclid, Ibu akan menyampaikan dulu pengantar sebagai latar belakang sekaligus motivasi mengapa kita perlu belajar tentang ruang Euclid. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan sharekan topik diskusi hari ini, yaitu tentang ruang Euclid ya. Apa yang akan Ibu sampaikan adalah ya. Jadi topiknya kali ini tentang ruang Euclid Rn. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan dulu pengantar sebagai motivasi dan sekaligus sebagai latar belakang. Apabila adik-adik mendengar, ya, apabila adik-adik mendengar kata-kata vektor dan skalar, apa yang terlintas di dalam pikiran adik-adik? Vektor dan skalar itu adalah suatu istilah di dalam fisika. Tapi bagaimana nanti istilah di dalam fisika itu akan memunculkan suatu definisi yang sangat penting di dalam matematika karena banyaknya aplikasi. Dalam fisika, kita mengenal berbagai jenis besaran. Kita dapat membedakan atas dua besaran, yakni besaran yang ditentukan oleh besar saja, yang kita sebut skalar, dan besaran yang tidak hanya ditentukan oleh besar saja, tapi juga ditentukan oleh arah yang kita sebut dengan vektor. Menggunakan istilah fisika, vektor juga sering disebut sebagai suatu besaran yang memiliki magnitudo, memiliki besaran skalar, sekaligus mempunyai arah. Sebagai ilustrasi, adik-adik, berikut adalah contoh dari vektor. Contoh besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, gravitasi, gaya, impuls, momentum, perpindahan, panas, medan magnet, medan listrik, dan tekanan. Sebagai ilustrasi, pada saat pesawat bergerak dengan laju kecepatan 700 km per jam dalam arah 10 derajat ke tenggara, itu berbeda pada saat kita mengatakan bahwa pesawat bergerak 500 km per jam ke arah 60 derajat ke selatan. Sepeda motor bergerak ke barat dengan kecepatan 40 km per jam. Itu berbeda dengan mengatakan bahwa sepeda motor bergerak ke timur dengan kecepatan 30 km per jam. Kecepatan menjadi salah satu contoh besaran vektor. Mengapa? Karena kecepatan merupakan besaran yang ditentukan oleh arah. Seperti tadi dicontohkan. Sedangkan laju, berat, volume, dan suhu termasuk besaran skalar karena hanya mempunyai nilai besar saja, tidak memiliki arah, tidak ditentukan oleh arah. Misalnya, kita tidak akan mengatakan bahwa suhu badannya 37 derajat ke tenggara, suhu badannya 25 derajat ke barat. Tidak begitu ya, adik-adik ya? Kalau mengatakan suhu badan, ya sudah, berapa derajat begitu. Begitu juga untuk berat misalnya. Nah, apa akibatnya setelah kita mengetahui bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah? Vektor adalah besaran yang mengikuti besar dan yang mempunyai, yang ditentukan oleh besar dan arah. Maka,
kita dapat menggambarkan besaran vektor tersebut dengan menggunakan penggal garis berarah. Menggunakan penggal garis berarah. Panjang anak panah itu kita pandang sebagai besar vektor dan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Secara grafis, secara geometri, suatu vektor dapat digambarkan sebagai potongan garis yang mempunyai arah di bidang datar. Besar atau kecilnya vektor ditentukan oleh panjang atau pendeknya potongan garis. Sedangkan arah vektor ditunjukkan dengan tanda anak panahnya. Ya, begitu adik-adik ya. Nah, jadi apa sekali lagi? Karena vektor merupakan besaran yang mempunyai besar dan arah, maka kita dapat menggambarkan secara geometri bahwa vektor itu digambarkan dengan sepenggal garis lurus berarah. Panjangnya penggal garis itu menandakan besarnya vektor, arah anak panah itu menggambarkan arah vektor. Mari kita eksplor lebih jauh ekspresi geometri dan ekspresi analitik vektor. Nanti adik-adik akan mengetahui apa yang dimaksud ekspresi analitik vektor. Mengingat besaran hanya ditentukan oleh besar dan arah, maka kalau kita lihat ya, vektor U pada gambar 11 tersebut sama dengan vektor V, sama dengan vektor P, sama dengan vektor V. Mengapa demikian? Karena apa? Panjang dan arahnya sama. Walaupun letaknya berbeda. Ya, walaupun letaknya berbeda. Nah, dengan demikian nanti kalau kita mempunyai vektor yang lain sebut saja U aksen, V aksen, W aksen, P aksen yang ada pada gambar 1.2 ini juga sama. Mengapa? Karena walaupun letaknya berbeda, tapi karena panjang dan arahnya sama, maka mereka sama. Nah, jadi begitu kita mempunyai suatu vektor begini ya misalnya, maka nanti setiap vektor itu akan dapat direpresentasikan oleh suatu vektor dengan titik pangkal 0,0. Begitu ya? Dapat direpresentasikan dengan titik pangkal 1,0. 0,0. Nah, untuk itu lebih jelasnya jadi tadi saya sampaikan bahwa apa? Pada saat kita mempunyai suatu vektor, sebut saja apa Dedek? Pada waktu kita mempunyai suatu vektor, sebut saja vektor di bidang datar adalah vektor ini, maka apa? Vektor itu selalu akan dapat direpresentasikan sebagai suatu vektor yang bagaimana, Adik? Yang mempunyai titik pangkal di 0,0. Ya, 0,0. Jadi apa? Tadi kita sampaikan bahwa apa? Jadi contohnya ini ya, Adik ya. Jadi di sini ada vektor U, ada vektor V, ada vektor V. Itu adalah vektor-vektor yang sama. Dan kita akan dapat merepresentasikan vektor U ini dengan suatu vektor P dengan titik pangkal 0,0. Arahnya sama, ya tentu saja. Demikian juga dengan ini. Ini ada U aksen, ini akan sama W aksen, akan sama dengan V aksen. Nah, vektor-vektor ini akan sama dengan suatu vektor yang titik pangkalnya di 0,0 dan arahnya sama.
panjangnya sama. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Mengingat vektor ditentukan oleh besar dan arah, maka setiap vektor dapat direpresentasikan secara tunggal dengan anak panah berpangkal di 0,0 dan panjang ditandai dengan panjang penggal garis tersebut. Sedangkan arahnya ditentukan oleh sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut, oleh penggal garis tersebut dengan sumbu X. Jadi intinya setiap vektor akan dapat direpresentasikan dengan suatu vektor dengan titik pangkal 0,0 dan ujungnya sebut saja P, X, P, YP. Ya. Nah, jadi setiap vektor nanti akan dapat direpresentasikan oleh suatu vektor dengan titik pangkal 0,0 dan ujungnya adalah suatu titik P dengan sebut saja apsis X dan ordinat Y. Nah, sebaliknya, setiap titik pada bidang datar sebut saja P, X, Y akan menentukan suatu vektor V dengan titik pangkal 0,0 dan panjangnya adalah panjang penggal garis OP. Sebagaimana bisa kita lihat pada gambar 1.2. Nah, dengan demikian kita akan bisa menyimpulkan, ya, secara geometri setiap vektor U akan dapat direpresentasikan dengan suatu penggal garis dengan pangkalnya 0,0 dan ujungnya suatu titik dengan tentu saja yang mempunyai apsis dan ordinat. Sebut saja apsisnya X dan ordinatnya Y. Secara analitik, setiap vektor U akan dapat direpresentasikan sebagai titik P, X, Y. Gitu ya, jadi ya. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan kalau ini adalah himpunan vektor-vektor, maka himpunan vektor-vektor ini akan bisa diilustrasikan dengan menggunakan cara geometri pada bidang X, O, Y, pada bidang kartesian. Yang merah ini akan dapat direpresentasikan dengan yang merah ini. Yang hijau ini dapat direpresentasikan dengan yang hijau ini, yang ungu ini dengan yang ungu, dan yang hitam ini dengan yang hitam. Ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan himpunan titik-titik. Nah, himpunan titik-titik sebagai representasi dari vektor-vektor tersebut, itu kita katakan himpunan titik-titik yang memandang suatu vektor secara analitik. Ya, Adik-adik ya. Nah, mari kita bandingkan ekspresi geometri dengan ekspresi analitik. Dari gambar 1.5 di atas ya, dari gambar 1.5 di atas ini ya, kita dapat menyimpulkan bahwa secara geometri himpunan vektor-vektor dapat dinyatakan sebagai himpunan anak panah yang kemudian dapat diekspresikan secara geometri sebagai himpunan vektor-vektor pada bidang R2 dengan pangkal di titik 0,0. Selanjutnya, mengingat setiap anak panah berujung pada suatu titik yang mempunyai apsis dan ordinat, yang dapat ditentukan apsis dan ordinatnya, maka setiap vektor dapat diekspresikan sebagai pasangan apsis dan ordinat X, Y. Ekspresi vektor sebagai pasangan apsis dan ordinat itu kita katakan ekspresi analitik. Adik-adik dulu sudah mengenal ya bagaimana menjumlahkan vektor secara geometri. Masih ingat menggunakan aturan jajar Ginjam? Dan Anda juga bisa mengalihkan suatu vektor dengan suatu skalar, ya, suatu skalar. Nah, pada bagian berikut ini akan saya tunjukkan bagaimana ekspresi geometri dan ekspresi analitik penjumlahan dua vektor itu tidak bertentangan. Ya. Sudah kita ketahui bahwa
dari dua vektor akan dapat diperoleh vektor baru yang secara geometri dilakukan dengan menggunakan aturan jajaran genjang. Nah, apa yang dilakukan dengan aturan jajaran genjang itu? Yaitu apa? Jika kita mempunyai dua vektor U dan U aksen, ya, dua vektor U dan U aksen, maka akan dapat dibuat jajaran genjang, ya, maka akan dapat dibuat jajaran genjang dengan sisi-sisi U dan U aksen. Jumlahan dari kedua vektor U dan U aksen dinotasikan dengan U plus U aksen adalah vektor baru yang didefinisikan sebagai diagonal utama secara geometri, ya. Jadi jumlahan dari vektor U dan U aksen adalah diagonal utama yang diperoleh dari jajaran genjang yang terbentuk, ya. Nah, kami ilustrasikan pada gambar berikut, ya. Jadi kalau Anda mempunyai vektor U, Anda mempunyai vektor U aksen, maka Anda akan bisa membuat jajaran genjang dengan sisi-sisi U dan U aksen. Kemudian dari kedua jajaran genjang itu kita bisa membuat diagonal. Ya, kita bisa membuat diagonal utama. Ya, kita bisa membuat diagonal utama. Ini ya, kita bisa membuat diagonal utama ini. Inilah nanti yang akan kita sebut sebagai apa? U ditambah U aksen. Begitu ya, Dedek ya. Nah, dari sini, maka apa, Dedek? Dari sini, maka Dedek akan memperoleh apa? Jadi, coba kita akan melihat ya, bahwa secara lengkap, kalau kita tuliskan absis dan ordinat masing-masing vektor tersebut, kalau kita mempunyai U, ya ini U, ini mempunyai absisnya XP, ordinatnya YP, kemudian kita mempunyai vektor U aksen dengan absisnya XP aksen, ordinatnya YP aksen, maka nanti Anda akan mempunyai diagonal utama ini adalah jumlahan dari kedua vektor tersebut. Maka dengan sangat mudah dapat ditunjukkan bahwa apa? Nanti jumlahannya itu akan diwakili oleh titik dengan absis jumlah masing-masing absisnya dan apa? Ordinatnya adalah jumlah masing-masing ordinatnya. Jadi nampak apa? Tidak bertentangan melihat vektor secara geometri dan vektor secara analitik dari sisi menjumlahkan. Jadi kalau menjumlahkannya kan menggunakan aturan jajaran genjang. Tapi nanti kita akan bisa langsung melihat dari ilustrasi tadi bahwa nanti kalau U diwakili oleh XP, YP, V U aksen diwakili oleh XP aksen, YP aksen, maka nanti U ditambah U aksen akan diwakili oleh pasangan absis dan ordinat yang masing-masing adalah jumlahan masing-masing absisnya dan jumlahan masing-masing ordinatnya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa apa? Kalau P-nya XP, YP, P aksennya X aksen, YP P aksen, maka P ditambah P aksen itu akan sama dengan ini. Ini ya, jadi ya, kita bisa melihatnya. Jadi tidak bertentangan antara apa? Antara apa? Antara penjumlahan dari sisi geometri dan penjumlahan dari sisi analitik. Oke ya, Dede. Nah, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat yang berikutnya. Bagaimana dengan perkalian vektor dengan skalar yang sudah kita kenal? Jadi kalau Anda punya vektor U, Anda akan bisa mempunyai vektor 2U, Anda akan mempunyai vektor 3U, Anda akan mempunyai vektor 100U, Anda juga akan bisa mempunyai vektor setengah U, Anda akan bisa mempunyai vektor minus 3U. Nah, kita sudah tahu bahwa
jika kita mempunyai vektor U dan skalar A, maka akan dapat dibuat vektor baru, yang besarnya itu adalah nilai mutlak A dikalikan besarnya U. Arahnya, yang berbeda itu arahnya. Arahnya searah dengan U jika A-nya positif, dan arahnya berlawanan dengan U jika A-nya negatif. Hasil kali vektor U dengan skalar A dinotasikan dengan AU. Untuk mendapatkan gambaran geometrisnya dapat diilustrasikan sebagai berikut ya. Jadi kalau Anda mempunyai apa, Adik? Ini Anda mempunyai ini ada vektor U. Ini ya, Anda punya vektor U. Ini ada vektor ini sama panjangnya. Ini ya. Ini juga vektor U. Karena panjang dan arahnya sama. Nah, maka nanti Anda akan mendapatkan 3U. Nah, kalau Anda punya U, Anda akan punya minus U ke sini ya. Anda punya minus 2U, Anda akan punya minus 3U. Nah, jadi dengan demikian, Adik-adik ya, Adik-adik bisa melihat bahwa apa? Bahwa apa? Secara geometri, Anda sudah bisa mempunyai gambaran. Apa itu hasil kali skalar dengan vektor? Nah, kita akan menunjukkan bahwa tidak bertentangan juga sebagaimana tadi penjumlahan, bahwa mengalihkan suatu skala dengan vektor secara geometri maupun mengalihkan suatu vektor secara analitik itu akan menghasilkan hal yang sama. Jadi bila mana vektor U kita representasikan dengan vektor P, ya, jadi ini U-nya kan diletaknya di mana? Itu nanti direpresentasikan pada vektor yang pangkalnya 0,0 dan ujungnya P, XP, YP, artinya apa? Pasangan XP, YP itu adalah ekspresi analitik dari vektor U. Maka dari gambar tadi, itu kita bisa melihat bahwa apa? AP itu akan mempunyai absis. Ya, absisnya itu adalah apa? AP itu akan mempunyai absisnya berapa? Hasil kali A dengan absis dari P, dan YP-nya adalah, ordinatnya adalah A dikalikan ordinat dari, sehingga Anda akan mempunyai apa? Kalau P-nya XP, YP, A-nya itu adalah suatu skalar, maka nanti AP ini akan sama dengan AXP, AYP. Ya, gitu. Nah, mari kita lihat. Nah, motivasi perlunya ekspresi vektor secara analitik. Ya, kita akan mencoba melihat ya ekspresi ya. Mengapa kita perlu ekspresi analitik suatu vektor? Berikut motivasinya. Ekspresi geometri memerlukan media, memerlukan kecakapan untuk menggambarnya. Padahal kadang-kadang kita tidak perlu menggambarnya, karena yang diperlukan adalah perhitungannya. Dan terbatas pada vektor yang dapat diekspresikan pada bidang datar dan paling tinggi pada ruang dimensi 3. Akan sangat sulit sekali ya adik-adik menggambarkan vektor pada ruang dimensi 4. Ya. Yang kedua, ekspresi geometri akan efektif bila mana kita mempunyai vektor dengan panjang bilangan bulat atau paling tinggi adalah vektor yang besarnya bilangan rasional. Karena Anda akan sangat sulit ya mengukur bilangan irasional. Jadi akan sangat sulit apabila kita dihadapkan pada vektor dengan besaran bilangan irasional atau pada vektor yang ukurannya besar sekali. Vektor kan yang penting besaran yang mempunyai besar dan arah. Kalau katakanlah misalnya besarnya itu 1 juta senti, akan tidak mudah ya untuk mengekspresikan vektor yang besar itu dengan menggunakan cara geometri. Nah, alasan yang ketiga,
Ekspresi analitik yaitu apa? Menuliskan vektor dengan pasangan absis dan ordinatnya itu ya, akan mampu menyelesaikan masalah yang muncul pada butir 1 dan 2 tadi. Hal ini karena dengan mengekspresikan vektor secara analitik, kita tidak harus menggambarnya. Cukup dengan diberi komponen-komponen sebagaimana absis dan ordinat seberapapun besarnya. Selain itu, adik-adik ya, dengan merepresentasikan vektor secara analitik, memungkinkan kita untuk dapat melakukan konsep-konsep hasil generalisasi dan abstraksi yang memberi peluang yang sangat besar ya untuk aplikasi-aplikasi pada masalah-masalah dengan sistem yang melibatkan lebih dari 3 variabel tanpa kendala dengan menggambarkan secara geometri. Nah, adik-adik, ini yang poin yang terakhir ini adalah ini ya. Jadi poin yang terakhir ini adalah yang penting ini. Dari ekspresi analitik inilah nanti akan muncul ruang Euclid berdimensi n, Rn yang akan kita pelajari pada pokok bahasan ke depan ya. Nah, ruang Euclid berdimensi n inilah yang merupakan pokok bahasan keempat pada kuliah aljabar linear elementer. Ibu berikan motivasi agar adik-adik mengetahui mengapa kita perlu mengekspresikan vektor secara analitik. Selamat menikmati. Terima kasih adik-adik ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, ya, pengantar yang kita sampaikan pagi ini, kali ini oleh Ibu akan memberikan gambaran ya, mengapa kita perlu belajar ruang Euclid. Terima kasih. Kita akan ketemu pada pokok bahasan utamanya.